Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, di sini saya sebagai pemateri ke-1 dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika. Disebutkan bahwa pemikiran-pemikiran mengenai bimbingan dan konseling sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Tokoh Plato, seorang filsuf sekaligus matematikawan Yunani, dianggap sebagai konselor Yunani kuno saat itu karena ketertarikannya pada pemahaman psikologis individu. Apa itu psikologis individu? Psikologi individual merupakan konsep yang menjadikan sebuah pandangan optimistik tentang manusia dengan menitik beratkan sepenuhnya pada konsep kepedulian sosial, yaitu sebuah perasaan kesatuan dengan seluruh umat manusia. Psikologi individual ini merujuk kepada teori kepribadian yang diciptakan oleh Alfred Adler. Kemudian menyusul tokoh-tokoh lain seperti Aristoteles, Hippocrates, dan para dokter yang juga menaruh perhatian terhadap bidang psikologi. Kemudian sekitar permulaan abad ke-20, gerakan bimbingan dan konseling di sekolah mulai berkembang sebagai dampak dari revolusi industri dan keragaman latar belakang para siswa yang masuk ke sekolah negeri. Tepatnya pada tahun 1908 sampai 1909 yang merupakan periode dasar-dasar ilmiah bimbingan dan konseling diletakkan oleh beberapa ahli ilmu jiwa dan pendidikan. Kemudian bimbingan dan konseling sebagai profesi pertama kali lahir di Amerika pada awal abad 20, yaitu ketika Frank Person membuka klinik di Boston untuk memberi pengarahan kepada para pemuda untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Masalah bimbingan dan konseling di Amerika Serikat telah mulai dirintis sejak tahun 1887, yaitu dengan dilaksanakannya Home Econic Program di Missouri pertama kali. Di Amerika Serikat juga gerakan bimbingan dan konseling dipelopori oleh beberapa tokoh. Di antaranya itu ada Elie Wiesel. Pada tahun 1906 menerbitkan buku yang berjudul Memilih Suatu Karir dan membentuk komite guru pembimbing di setiap sekolah menengah di New York. Komite tersebut bergerak untuk membantu siswa atau peserta didik dalam menemukan kemampuan dan belajar tentang bimbingan menggunakan kemampuan-kemampuan tersebut dalam rangka menjadi seorang pekerja yang produktif. Artinya, beliau menginginkan siswa agar dapat mencapai hasil yang optimal, yang mempunyai semangat untuk seluruh berubah menjadi lebih baik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Karena siswa yang produktif, kerja yang produktif ialah yang bisa memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat berhasil mencapai tujuannya. Kemudian tokoh berikutnya itu ada Jesse B. Davis. Pada tahun 1898, beliau adalah seorang konselor sekolah di Detroit, memulai memberikan layanan konseling, pendidikan, dan pekerjaan di SMA. Kemudian pada tahun 1907, dia diangkat menjadi kepala sekolah menengah atas di Grand Rapids, Michigan, sehingga ia memasukkan program bimbingan di sekolah tersebut. Dalam waktu 10 tahun, ia membantu mengatasi masalah-masalah pendidikan
moral, dan jabatan siswa. Kemudian tujuan dari program bimbingan tersebut adalah untuk membantu siswa agar mampu satu, mengembangkan karakternya yang baik sebagai aset atau modal besar bagi setiap siswa dalam rangka merencanakan, mempersiapkan, dan memasuki dunia kerja. Kedua, mencegah dirinya dari perilaku bermasalah. Dan yang ketiga, terakhir, menghubungkan minat pekerjaan dengan kurikulum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gerakan bimbingan dan konseling yang dipelopori oleh Jesby Davis, Frank Person, L.G. Williamson, dan Carrie Rogers. Yang pertama, saya akan menjelaskan Jesby Davis. Jesby Davis ini seorang konselor di Central High School di Detroit. Beliau juga turut melakukan gerakan dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian pada tahun 1907, dia diangkat menjadi kepala SMA di Grand Rapids, Michigan, dan memasukkan program bimbingan di sekolah tersebut. Kemudian, Davis memberikan kuliah mengenai bimbingan dan konseling pada tahun 1910 sampai 1916. Kegiatan tersebut juga dilakukan oleh Ellie Weaver di New York dan Joe Brewer di Universitas Harvard. Kemudian, tujuan dari program bimbingan tersebut adalah untuk membantu siswa agar mampu mengembangkan karakter yang baik sebagai aset bagi setiap siswa itu dalam rangka merencanakan, mempersiapkan, dan memasukkan dunia kerja. Kemudian mencegah dirinya dari perilaku bermasalah dan menghubungkan minat pekerjaan dengan kurikulum. Kemudian Frank Person. Frank Person ini mendirikan Biro Pekerjaan pada tahun 1908 di Boston yang bertujuan membantu siswa dalam memilih karir yang didasarkan atas proses seleksi secara alamiah dan melatih guru untuk memberikan pelayanan sebagai konselor. Kemudian dia yang mengemukakan istilah atau pengertian tentang vocational guidance. Kemudian dia juga yang mengusulkan agar masalah vocational guidance dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Kemudian A.G. Williamson. A.G. Williamson ini pada akhir tahun 1930 dan awal tahun 1940 menulis buku How to Counsel Students, model bimbingan sekolah yang dikembangkan oleh Williamson, terkenal dengan nama Trait and Factor Guidance. Dalam model ini, para konselor menggunakan informasi untuk membantu siswa dalam memecahkan masalahnya, khususnya dalam bidang pekerjaan dan penyesuaian interpersonal. Kemudian, Carrie Rogers ini mengembangkan teori konseling Silence and Tired. Kemudian Carrie Rogers ini mengembangkan teori konseling Silence and Tired yang tidak terfokus kepada masalah, tetapi sangat mementingkan hubungan antara konselor dengan kliennya. Kemudian pendekatan atau teori konseling Rogers ini terangkum dalam 2 buku. Yang pertama, Konseling Psikoterapi dan Silence Centered Therapy. Kemudian selama tahun 1960, 1970, dan 1980 telah terjadi perkembangan dalam peran dan fungsi konselor sekolah. Adapun program-programnya, yang pertama, pengembangan, penerapan, dan evaluasi program bimbingan konferensif. Kemudian yang kedua, pemberian layanan dan konseling secara langsung kepada para siswa, orang tua, dan guru. Kemudian yang ketiga, perencanaan pendidikan dan pekerjaan. Kemudian yang keempat, penempatan siswa.
Kemudian yang kelima, layanan, rujukan, dan yang terakhir, konsultasi dengan guru-guru, tenaga administrasi, dan orang tua. Kemudian, khusus menyangkut peran konselor di sekolah dasar, mengklarifikasinya menjadi 3 peran. Yang pertama, konseling, konsultasi, dan koordinasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut oleh pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Selama tahun 1960, 1970, dan 1980-an telah terjadi pengembangan peran dan fungsi konselor sekolah. Berikut program-programnya. Pengembangan tersebut meliputi yang pertama, pengembangan, peranan, dan evaluasi program bimbingan komprehensif. Yang kedua adalah pelayanan konseling secara langsung kepada para siswa, kepada orang tua, dan kepada guru. Lalu yang ketiga adalah perencanaan pendidikan dan pekerjaan. Yang keempat adalah penempatan siswa. Yang kelima adalah layanan referral, rujukan, dan yang terakhir adalah konsultasi dengan guru-guru, tenaga administrasi, dan para orang tua. Khusus menyangkut peran konselor sekolah dasar, Joint Committee on Elementary School Counselor telah mengklasifikasikannya menjadi 3 peran, yakni konseling, konsultasi, dan koordinasi. Bradley dalam Yusuf dan Nurisan telah menambahkan 1 tahapan tentang sejarah pengembangan menurut Stiller, yaitu yang pertama adalah vocational exploration. Tahapan ini menekankan kepada analisis individu dan pasaran kerja. Lalu yang kedua adalah meeting individual needs. Tahapan pada periode 40-50-an yang menekankan bahwa meeting untuk membantu individu dalam memperoleh kepuasan kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga adalah transitional professionalism. Tahapan ini memfokuskan perhatiannya kepada profesionalisasi konselor. Lalu yang terakhir adalah situational diagnosis. Tahapan ini adalah tahapan yang terjadi pada tahun 1970-an sebagai perubahan dan inovasi.